kita anak muda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amen. Yang justru harus berpotensi dan menghasilkan yang terbaik di dalam generasi. Come on. Hey, come on. Saya punya apa ya istilahnya holy anger gitu. Si holy anger kok holy. Tapi saya istilahnya gitu, saya kayak ngomongin enough is enough ya. Orang gereja selalu dianggap warga kelas 2, enough is enough. Selalu orang bilang, ya maklum lah di gereja kalau musik salah-salah kan gereja gitu. Namanya juga orang pelayanan, enough ya. Gereja harus yang best of the best. Ya maklum lah di gereja kalau asyirnya kayak gitu. No, justru gereja berikan yang lebih baik daripada yang sudah disampaikan. Come on, enough ya. Kita nggak bisa terus-terusan punya cara berpikir kayak gitu. Nah ini lihat, bahwa gambar Kristus dimulai dari cara berpikir yang berubah. Nah, yang kedua, dari mana kita menjadi serupa dengan gambar Yesus? Dari nilai-nilai kita. Nilai-nilai itu lagi, atau value itu bicara soal the accepted principles or standard of a person or a group. Jadi punya value, punya nilai. Hey, come on, saya ajar banget tim hospitality kita. Every single week selalu ada tamu. Ya, termasuk Bapak Thomas ini kalau jadi tamu, ya dia diurus sama hospitality. Dan hospitality itu biasa ngurus tamu. Dulu ngurus tamu doang. Sekarang dia harus ngurus volunteer. Setiap hari Minggu ada sekitar 170 volunteer bertugas di 4 ibadah raya. Ngurusin dari breakfast, makan siang, sampai minum kopi. Belum pembicara dan master. Jadi ada dibagi, ada yang ngurus ruang VIP, ada yang ngurus volunteer, dan para hospitality. Oke, tegapin standar. Bahwa jangan berhemat soal makanan dan minuman. Selama mereka bisa makan dan minum, biarkan itu. Ada orang yang mau makan sampai 2 porsi, 3 porsi. Gereja adalah Bethlehem, rumah, roti, makan. Itu kan value standar. Dan kita dalam standar. Kamu ngurusin pembicara luar negeri, dalam negeri, semua sama. Nggak boleh pembicara luar negeri, can you please, nggak boleh. Terus kalau dalam negeri apa ya? Itu nggak bisa. Harus benar-benar semua sama. Kamu ngurus konsumsi atau urus mereka urusan dari office boy sampai ke pastor, semua levelnya sama. That's a value. That's a value. Saudara, makanya value itu yang akan membuat orang lihat, iya ya, mirip. Hey, come on. Sampai sekarang di gereja kita office boy, security yang satpam beneran, maksudnya satpam full time bukannya volunteers. Itu bukan orang Kristen. Dan every single month kita selalu terima, mereka ada lagi dari mana daftar, kenapa sih nggak mau kerja di gereja? Mereka bilang, hey, kita melihat sesuatu yang berbeda. Yang bekerja di gereja ternyata kau lain gitu. Dan itu menarik orang di luar kekristenan. Why? Ada value yang berbeda. So mari sudah lihat ini. Jadi orang yang hadir ke KGC, dia harus bisa lihat ada value yang berbeda di sini. Bedanya apa? Nah, mari saudara lihat begini. Kunci dari gambar Kristus itu muncul adalah yang namanya pemuridan. Mari kita lihat, Matius 28 ayat 20. Ayatnya bilang begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajar melakukan. Nah ini nggak selesai di kelas pemahaman Alkitab, ini nggak selesai di mimbar. Ajar melakukan. Oke, tadi Danar ya. Nah, sini. Saya kenal dia a long time ago. Oke, nah saya si Danar begini. Saya memuridkan seorang Danar dan mengajar dia soal doa. Saya akan sebagian dia ayat doa. Berapa banyak ayat soal doa. Dan saya akan ngajar kalau doa lipat tangan tutup mata. Tutup. Misalnya, tapi ini nggak berhenti sampai di sini, nggak berhenti sampai di doa lipat tangan tutup mata. Akan ditanya, ayo, sekarang kamu ikut saya doa pagi. Ada doa pagi nggak? Belum. Oke. Ya, let's say udah. Gitu. Dan saya akan bilang sama dia, kamu ikut doa pagi. Jam berapa doa pagi? Jam 5, karena jam 5 Jakarta belum ngajar. Oke, jam 5. It means berarti kamu jam 4 udah mesti bangun. Jadi handphonemu hidupin jam 4 dan saya akan telepon kamu jam 4 pagi. Jam setengah 5 saya udah jemput kamu di rumah, jam 5 kita doa sama-sama. Nanti di doa jam 5 kita akan present worship 15 menit, kemudian dengar firman Tuhan 15 menit dan setengah jam berdoa. Jam 6 udah selesai. Udah jam 6 selesai, kita breakfast sama-sama. Udah, kamu ke kantor, saya ke kantor. Itu pemuridan. Dan Danar diajak, oh ini yang namanya doa. Gitu.
Dan dia harus lihat bagaimana saya berdoa. Oke, ya. Jadi besok jalan ya doa lagi. Amin. Nah, jadi saudara begini. Kok pemuridan ngajar untuk melakukan. Nggak bisa cuma dikhotbah, ngajar melakukan. Ngajar melakukan. Saya pernah harus berdiri di depan gedung dan nungguin semua asyir yang belum pada datang. Jadi asyir suka berdiri depan dulu. Ini semua terbirit-birit. Saya bilang, hey, come on, I'm here. Saya udah dari sini dari jam berapa? Come on. Saudara, jadi ngajar melakukan. Memang ngajar yang melakukan. Mengapa semua leader datang duluan? Karena mereka mengajar melakukan. Kita punya 4 ibadah raya yang paling pagi 7:30. Buat Bandung 7:30 tuh, orang Bandung kayaknya 7:30 masih narik selimut, sudah masih dingin, masih enak di kolong selimut. Tapi para volunteer jam 6 pagi udah di gedung. Belum lagi yang volunteer makeup artist, karena semua singer perempuan di make up. Terus sama juga yang tugas di mimbar, semua di make up. Itu kan dari pagi, nyatokin rambut segala macam. Saya kalau liatin mereka pagi-pagi udah nenteng-nenteng, ada kotak beauty case, mereka kan gede-gede gitu, belum hair dryer. Kemarin saya udah bilang gereja beliin hair dryer supaya mereka nggak usah bawa berat, asyik. Oh, iya. Karena mereka orang-orang yang punya dedikasi. Why begitu? Karena pemimpinnya juga begitu. Jadi mereka ada di situ. Hospitality 5:30 pagi. Dan mereka udah tunggu bakery yang kirim kue, yang kirim makan siang, dan mereka catetin listing nih hari ini yang tugas siapa aja. Orang-orang manggilin kepala volunteer yang tugas hari ini berapa di security. Nih ambil dulu. Ya, tanda tangan, ambil gitu. Oh, tanda tangan di security berapa? 17. Loh, kenapa ngambilnya 27? Yo, gitu kan. Jadi yang gitu-gitu tuh, waduh, kerjaannya banyak. But why mereka lakukan itu? Karena mereka lihat leadersnya juga ada di situ. Leadersnya lakukan the same thing dengan yang mereka buat. So, itu yang membuat orang berjalan. Karena apa? Ada orang yang mengajar untuk melakukan. Tahukah saudara, mengajar melakukan adalah tugas Bapak Rohani dan Bapak Jasmani. Saya nggak jadi begini kalau nggak ada yang mengajar saya untuk melakukan. Tahu nggak? Saya ini sempat dengar pengajaran yang sampai membuat saya nggak bisa praise and worship lagi. Serius. Ada banyak anak muda di sini mungkin pernah dengar pengajaran-pengajaran kayak gitu. Saya salah satunya. Tahun 98 sampai tahun 2000-an gitu, 2000 awal, 2002 gitu, saya sempat jadi orang yang nggak bisa nyanyi. Kenapa? Karena saya terima pengajaran, udah praise and worship tuh bukan nyanyi, praise and worship tuh attitude yang memuliakan Tuhan. Saya sempat pegang pengajaran kayak gitu. Sampai saya kalau lihat orang praise and worship, tangan dilipat lagi. Apaan ini kayak gini? Yang penting kelakuan, bukan nyanyi-nyanyi. Saya sempat kayak gitu. Hampir kira-kira 2 tahunan saya nggak bisa nyanyi. Di gereja itu kayak cuma diem, kayak gitu. Yang lain nyanyi, saya nggak bisa. Bener-bener bisa begitu. Tapi khotbah, aneh ya. Nyanyi nggak bisa khotbah. Bener-bener. Wah, sampai saya masih ingat tahun 2003, kita ada KKR untuk youth. 2003. Di kota Semarang. Dan ini sebuah terobosan terjadi. Wah, entah mengapa di KKR itu yang mimpin pujian siapa? Dialah teman baik saya. Wah, Bapak Pendeta Romi Daud Simeon. Dia mimpin pujian. Tiba-tiba ketika lagi penyembahan, saya nggak bisa tahan apa-apa. Tiba-tiba saya berlutut tersungkur dan nangis sekeras-kerasnya. Ampuni aku Tuhan, mulutku nggak pernah memuji Engkau lagi. Breakthrough. Pulang dari situ saya bilang sama gereja, mulai sekarang semua harus bisa puji-pujian. Wow, dan saya jadi orang yang memuji Tuhan secara radikal. Why? Semuanya dimulai dari cara berpikir. Tetapi ketika ada orang lain yang mengajar lagi dan memberitahu, no, bukan begitu, harusnya begini. Dan kemudian hidup saya berubah. Saudara lihat bahwa kenapa orang berubah dari cuma believer sampai jadi Christian, karena ada orang yang mengajar dia. Nah, makanya untuk jadi seorang murid ada 3 hal yang diperlukan. Oke, ini yang terakhir. 3 hal yang diperlukan untuk saudara bisa dimuridkan. Yang pertama, saudara perlu yang namanya hubungan. Katakan sama-sama hubungan. Hubungan. Kalau nggak ada hubungan, sini datang kiri kanan nggak kenal, gimana saudara mau diajar, gimana mau belajar? Perlu yang namanya hubungan. Wah, Bapak Thomas tuh punya banyak ilmu tuh. Cuman saudara harus punya hubungan sama dia. Baru bisa ngobrol dan belajar sama dia. Amsal 13 ayat 20 bilang begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lihat. Nggak dibilang siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Nah, tapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Nah, lihat kiri kananmu. Kira-kira dia orang bijak kan yang membuat kau bakal jadi bijak? Nah, kalau dia cuma akan membawa hidupmu tambah malang, udah jangan bergaul sama dia. Maksudnya jangan bergaul begini, jangan menjadi sahabat karib gitu loh.
Kenal sih boleh kenal, sama semua orang kita boleh kenal, tapi jangan menjadi orang terdekat. Orang bebal dijadikan orang terdekat, malang nasib kita. Jadi pilih orang bijak untuk menjadi orang terdekat kita. Ada amin? Amin. Bilang kiri kanan, untung kamu bijak. Wah, sedikit penghiburan. Oke, saudara lihat gini. Dia bilang kalau berteman sama orang bebal, ya di malang. Hidup berubah karena orang-orang terdekat kita adalah orang bijak. Ketika saya punya pembimbing bijak, saya jadi bijak. Saya belajar dari dia. Oh iya ya, bahwa A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan bilang begini, nearness is likeness. Nearness is likeness. Nearness is likeness. Makin dekat akan ada keserupaan. Makin dekat akan ada keserupaan. Kalau saudara sebulan ya tinggal di rumah saya, saudara kan terbiasa. Jam 5 pagi sudah bangun, jam 6 pagi sudah bikin kopi. Dan radio selalu di channel radio rohani kalau pagi-pagi. Kalau siang berubah ke radio profesional muda. Oke, saudara lama-lama juga jadi, oh iya ya gitu. Terus mulai jadi saudara ikut saya ke gym seminggu 2 kali. Terus mulai jadi senang naik sepeda. Gitu. Ya nearness is likeness. Itu hal-hal yang sederhana. Tetapi secara rohaniah juga begitu. Nearness is likeness. Maukah hidupmu menjadi, nasibmu menjadi orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu jadi kepala dan bukan ekor? Nah, bergaul dengan orang bijak. Karena orang bijak pergaulan kita akan membuat cara berpikir berubah, gaya hidup berubah. Saudara temennya yang begitu terus kerjanya ngafe aja, nggak udah ngafe. Ya udah itulah hidupmu. Nonton bioskop sehari 6 film gitu, ini ngapain juga gitu. Ya, push on the boot, ya. Push on boot. Nonton 2 kali, kenapa? Yang satu biasa, yang satu 3D. Tapi kalau semua punya orang terdekat, orang yang punya passion, orang yang passionate juga. Wah, generasi harus dimenangkan. Oh, jadi kita juga jadi kayak gitu. Karena ini orang yang punya passion. Orang yang juga semangat dalam hidupnya, orang yang punya passion, punya big dream, punya apa. Wow, sedangkan jadi orang-orang yang kayak gitu. Come on. Yang kedua, yang diperlukan untuk jadi murid adalah dia perlu yang namanya pengajaran. Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Dibilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Siapa senang ditegur? Saya. Puji Tuhan. Siapa yang gak suka ditegur? Salah satunya saya. Saya juga gak suka ditegur. Dan dibilang siapa membenci teguran adalah apa katanya? Dungu. Dungu, bukan unyu. Dungu. Dungu. Membenci teguran adalah dungu. Tapi siapapun juga gak senang ditegur. Saya ini gak senang ditegur. That's why hidup saya lama berubahnya, lama mencapai titik yang Tuhan bisa mau bawa saya. Saya punya pembimbing berapa kali, gagal berapa kali. Saya kabur dari pembimbing. Wah, dulu kayaknya kalau bisa membuat pembimbing terdiam, kayaknya juara. Gimana sih? Lu mau dibimbing, lu mau berdebat. Siapa membenci teguran adalah dungu. Semua dihajar, makanya hidup banyak jungkir balik. Hidup saya kayak sirkus, banyak gagalnya, banyak jungkir baliknya. Kenapa? Semua dihajar, dilawan. Orang tua dilawan, dibilang nggak boleh jalan terus, bapak rohani dilawan, pembimbing dilawan. Dungu akhirnya memang. Jadi kalau hidup banyak catatan kriminalnya gitu ya itu masalah sendiri gitu, karena banyak membenci teguran. Mari, jadilah orang yang mencintai teguran. Dan kau akan jadi orang-orang yang diubah attitude-nya. Terus terang kita nih sebenarnya basically kita membenci teguran, tapi jadilah mencintai teguran. Bilang kiri kanan, cintai teguran. Cintai teguran. Oke. Tegur terus. Oke, yang terakhir. Apa yang diperlukan untuk kita bisa dibimbing sih? Itu yang diperlukan namanya hati. Katakan sama-sama hati. Yesaya 50 ayat yang keempat. Dan yang terakhir, Yesaya 50 ayat yang keempat. Dibilang begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lihat, ayatnya bilang begini, diberikan lidah seorang murid dan pendengaran seorang murid. Lihat, dua-duanya panca indera, lidah dan pendengaran. Semua panca indera bersumber juga dari hati. Kalau udah gak enak hati, makanan apapun rasanya gak enak, betul kan? Ya benar. Makanan enak rasanya enak, tapi kalau lagi senang, apapun enak. Ya. Sumbernya hati kok. Nah, curhat banget. makanya firman Tuhan bilang, dia kasih lidah
dan telinga. Lihat, ketika kita punya hati murid yang keluar dari lidah kita tuh memang juga hal-hal yang membangun, hal-hal yang mengajar. Ini telinga, faktornya di hati. Orang ya, siapapun yang mau khotbah, siapapun yang ngomong, kalau memang hati kita terbuka, semua teguran adalah bagus. Ya. Tapi kalau memang hati kita jelek, siapapun ngomong, tetap aja kita bilang, ini parah. Come on. No. Miliki hati seorang murid yang selalu terbuka untuk oke, dengar dan oh iya. Dia bisa gitu. Saya bisa belajar dari anak kecil. Ketika anak kecil bilang, oh gitu sih, harusnya nggak gitu kan. Oh iya benar ya, salah saya. Nah saudara, come on, Tuhan bisa pakai siapapun selama hati kita terbuka. Saya sering dengar anak muda yang bilang begini, saya mau dibimbing kok, tetapi belum ada orang yang layak untuk membimbing saya. The problem is memang engkau yang kurang layak buat membimbing. Bukannya nggak ada orang yang. Saya melihat di KGC itu belum ada yang pantas untuk jadi bapak rohani saya. Sadap. Macam betul. Bawa ke puncak gedung. Dorong. Betong Emang kalau siapa sampai nggak bisa dibimbing? Sampai nggak ada yang pantas membimbing kita, siapa kita? Sadap. Saking nggak ada yang pantas membimbing kita sampai Lucifer turun tangan membimbing kita. Itulah makanya hidupnya jadinya begitu. Bahwa hati seorang murid itu bicara soal kerendahan hati. Rendahkanlah dirimu. Kak, tolong doakan saya supaya saya bisa merendahkan diri. Namanya merendahkan diri itu adalah merendahkan diri, nggak bisa ditolong orang lain, namanya juga merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu. Jadi siapa yang harus merendahkan saya? Dirimu sendiri. Ya makanya saya perlu dibantu doa. Loh kamu itu keputusanmu untuk merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu. Siapa? Ya ini makanya saya minta doakan supaya bisa merendahkan diri. Loh, dirimu sendirilah harus merendahkan dirimu. Orang bunuh diri itu siapa yang bunuh? Ya dirinya sendiri membunuh dirinya. Merendahkan diri adalah dirinya yang merendahkan dirinya. Dirinya yang membunuh dirinya. Nggak ada orang lagi yang bisa melakukan itu. That's why hati seorang murid akan bicara 3 hal. Nih ya, mau lihat di KGC ini siapa orang-orang yang siap dibimbing gampang. Thomas hafal ini. Ya. 1, lihat orang yang punya willing to change. Orang yang selalu berkata, aduh, saya mau hidup gini terus ya. Oke, aduh, saya udah nggak tahan nih hidup gini-gini terus. Nah ini nih orang calon bisa dibimbing. Willing to change. Tapi kalau ada orang yang selalu berkata, I'm okay, I'm alright, nothing wrong with me. Oke, udah, ya udah. Make your day. Ya, terserah. Gitu tuh. Tapi kalau orang yang bilang, saya perlu berubah. Suatu hari seorang ibu bilang begini sama saya, tolong Pak Nala, tengok. Coba tengoklah. Jenguklah suami saya itu. Oke. Saya tengok ini si bapak ini. Saya ke rumahnya. Baru dikasih minum si bapak udah bilang, jadi Pak Pendeta, Bapak harus tahu, kalau di dunia ini ada kumpulan orang benar, saya lah yang paling benar di mereka. Nah ini sudah. Ya sudah Pak, ini kita minum-minum aja, udah saya banyak ngobrol. Kalau orang paling benar sedunia, mau diapain lagi? Dia tuh ranking 2 sesudah Yesus, mau diapain lagi? Bedanya cuma Yesus naik ke surga, dia enggak gitu kan. Terus kalau dimatiin, nggak bangkit lagi sebenarnya. Tapi kebenarannya dia udah paling benar. Udah nggak perlu diomong. Udah kita habisin aja minuman sampai dia punya willing to change. Yang kedua, willing to learn. Dia mesti willing to learn. Orang yang willing to learn kelihatan dari mana? Kelihatan orangnya passionate. Waduh. Wow, itu hari Minggu jam 2 siang ada firman Tuhan bagus di mana di FX. Dari Ciledug dari jam 9 pagi udah naik bis sambung menyambung menjadi satu sampai Indonesia. Wah, rambut sasakan udah nempes semua. Kelihatan ya orang willing to learn. Tapi kalau selama ngobrol gitu kan, terus saya buka BB gitu kan, update status aja, ya orang boring amat gitu kan. Ini orang udah nggak willing to learn. Atau ada orang yang nguber-nguber saya terus, aduh kapan dong pastor kita ketemu dong, kapan dong? Oke, besok, kamu mau ketemu saya? Besok, boleh, besok ya, oke, besok, oke, besok jam berapa? Kamu bisa jam berapa? Oke, jam 7, boleh jam 7, oke, kita ketemu meeting point di tengah, boleh jam 7. Tapi
cuma bisa sampai 7:30 ya, gitu. Cuma 7 sampai 7:30 ya. Kenapa? Habis itu kan 7:30 saya mau nonton Tintin sama teman-teman. Oke, kamu nonton aja. Kamu nonton. Don't worry, kamu nonton. Gak usah ketemu saya, nonton. Dia nggak punya willing to learn. Orang yang punya willing to learn, dia bersedia bayar harga. Bilang kiri kanan, bayar harga. Bayar harga, bayar utang. Itu ngorbanin banyak hal, termasuk membatalkan main futsal. Willing to learn. Orang yang kayak gini dia akan dipegang. Baik, orang-orang yang bersama saya mereka willing to change, mereka willing to learn. Dan yang terakhir kita masih lihat ini, orang ini punya yang ketiga nggak? Willing to follow. Right? Ini bukan follow my Twitter, bukan sekali itu. Dia punya willing to follow. Saya belajar, saya punya pembimbing, saya belajar dari pembimbing saya. Ketika pembimbing saya bilang ini, kalau mau kasih persembahan, lihat, pokoknya berapa kamu pakai buat dirimu sendiri, buat Tuhan harus lebih besar daripada buat dirimu sendiri. Saya belajar dari dia, saya belajar. Saya nggak akan kasih Tuhan 100.000, sementara saya beli celana jeans 1 juta, nggak bisa. Sama buat Tuhan harus selalu lebih besar daripada buat diri sendiri. Saya belajar dari dia. Ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang relatif. Tetapi saudara, kalau nggak punya willing to follow, ya udah buat apa kita belajar? Seringkali saya ketemu orang yang begini, kita kan kita, dia kan dia. Gitu. Nah ya udah yang begini yang kagak maju-maju. Saudara, kita juga perlu belajar. Wah, saya lihat orang Korea, ini doanya luar biasa banget. Terus kita kan selalu kalau lihat itu kan dia Korea. Gitu. Loh, gak bisa begitu. Lihat dong dia maju, gitu. So kita belajar sesuatu dari orang lain. Kan yang tertulis di Alkitab jam berapa harus berdoa. Bukan soal jamnya. Kan dibilang kita seperti penjaga menantikan fajar. Gitu. Pagi-pagi benar Yesus keluar, pagi-pagi benar jam berapa? Nah itu, nggak ada jam kan? Udahlah. Mari kita belajar lihat. Kalau orang lain sudah melakukan dan Tuhan berkati, why not kita belajar dari dia? Come on, saya belajar. Willing to follow mesti ada dalam hidup kita. Jadi seorang murid willing ikuti 3 hal ini. Yang pertama apa? Willing to change. Yang kedua, willing to learn. Dan yang ketiga, willing to follow. Saya berdoa untuk HGC supaya engkau masuk the next level. Amin. Dan engkau akan berlipat kali ganda lebih dari itu. Jangan sampai KGC ini isinya cuma orang-orang the convert. Dulu di pub, sekarang di KGC. Cuman baru begitu doang, belum jadi the believers, apalagi the Christians. Saya berdoa, dari KGC ini akan dilahirkan the Christians, orang-orang luar biasa. Come on, mari bangkit berdiri.